kita di kelas hari ini. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang geografi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas geografi. Nah sekarang kita akan berganti mata pelajaran atau berganti mapel. Kalau main geografi, sekarang kita akan mengganti sejarah ya. Ya mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, kalau teman-teman yang lain belum pada join, ya mungkin sedang proses ya, lagi OTW ke join ya. Jadi hari ini kita akan membahas sejarah materi namanya itu. Jadi sebenarnya materi ini ada yang sudah di kelas 10 ya. Jadi awal-awal sekali, yakni materi itu ada dua ntar. Kita bahas dua, yakni bagaimana sejarah sebagai suatu ilmu, dan satu lagi itu adalah bagaimana ada manusia pada masa praaksara. Nah, cuma nanti kita akan batasi untuk praaksara ini di Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mempelajari sejarah praaksara, itu di sejarah peminatan, itu juga ada untuk praaksara dunia atau praaksara yang ada di global ya. Ya, jadi itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, di sini yang untuk sebelum kita mulai dulu, mungkin tunggu 5 menit dulu ya, mungkin teman-teman yang lain juga pada belum join. Soal di sini ada 30. Soal di sini ada 30 dan masing-masing kemarin Kak Endi juga membahas ini di kelas yang sebelumnya. Ini paling banter itu ada sekitaran 15 soal untuk dibahas. Jadi masing-masing bab itu ada 20 soal. Dan kemarin Kak Endi membahas 15 soal aja. Nah, sisanya 5 soal yang di masing-masing bab. Jadi ini bukan 50, tapi 30. Ya, 30. Dan kemarin Kak Endi cuma dapat sekitaran 10 berarti. Kemarin Kak Endi dapat 10, jadinya sisa 5-nya itu nanti Kak Endi akan kasih ke kalian di grup yang kelas itu. Nanti kalian tinggal mengerjakan secara mandiri aja. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai untuk latihan ya di situ. Jadi bagi yang baru bergabung, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas materi sejarah setelah kemarin kita membahas tentang geografi. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai ilmu sejarah itu sendiri dan juga metodologi sejarah. Dan yang nanti kita yang kedua adalah materi tentang manusia era praaksara. Nah, cuma tadi yang kayak dibilang, masing-masing bab ini dia masing-masing ada 15. Jadi ilmu sejarah 15, praaksara 15. Kemarin di kelas itu yang Iwan atau kelas yang laki-laki, kita cuma paling banter tuh 10 karena penjelasan itu sangat panjang sekali, karena kita harus ngasih materi dasar juga. Biasanya seperti itu ya. Nah, mungkin kita mulai jam 10.35 ya, mungkin pada OTW jalan. Jadi kalau kita sedikit review materi tentang ilmu sejarah, jadi di sini nanti kita akan ngebahas soal apa itu sejarah, bukan itu sejarah sih, lebih kepada metodologi sejarah atau ilmu sejarah. Nanti kita bicara apa itu sumber, terus kemudian apa itu pola pandang sejarah, terus kemudian kita ngomongin tentang kritik ataupun metodologi sejarah ya, dari mulai pemilihan topik sampai nanti yang paling terakhir itu adalah historiografi. Setelah historiografi itu paling jauh atau paling pembedaannya itu ada apa aja, gitu ya. Nah, terus kemudian kita nanti juga sedikit ngomongin tentang di sini itu ada ini, misalnya ya, ilmu bantu ataupun ilmu turunan sejarah. Jadi nanti kita juga akan sedikit kembali ke dasar ilmu bantu ataupun ilmu turunan sejarah itu seperti apa. Nah, terus kemudian juga kalau di bab mengenai praaksara, nanti kita akan belajar tentang ya tentu saja urutan waktu itunya bagaimana, kemudian manusia jenis spesiesnya itu apa aja, serta alat yang digunakan serta pola hidup yang ada ketika masa itu. Jadi masing-masing era itu memiliki pola hidup yang berbeda dengan alat-alat yang berbeda juga. Jadi kita tidak menghitungkan secara global ya, tapi kita akan ulas satu-satu. Nah, makanya karena mengulas satu-satu itulah yang bisa sangat panjang sekali. Jadi masing-masing bab nanti kalian bisa kayak dikasih ke kalian, nanti kalian bisa download dan bisa dikerjakan masing-masing seperti itu ya. Oke, sudah jam 10.34, sudah mulai ada yang bergabung. Kita mulai saja untuk pembelajaran sejarah kita hari ini. Jadi kita akan mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 ini adalah ngomongin tentang sejarah itu sendiri ya. Cuma sebelum kita bahas di nomor 1 ini, kita harus tahu bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu sosial yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Entah itu geografi, entah itu sosiologi, entah itu ekonomi, entah itu antropologi.
Kenapa demikian? Karena dalam sejarah kita ini akan ngomongin tentang bukan cuma ruang. Ruang ini apa? Ruang ini adalah tempat. Tempat di mana kita itu melakukan kegiatan kita sebagai seorang manusia. Nah, terus kemudian kalau di 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 ilmu sosial lain juga ada manusianya. Jadi segala ilmu sosial itu pasti ngomongin tentang tempat dan juga ngomongin tentang manusia. Nah, entah itu tadi ekonomi, entah itu sosiologi, entah itu geografi, sampai ilmu-ilmu yang lain-lainnya juga. Cuma ketika kita ngomongin tentang sejarah, sejarah ini punya hal khusus yang membedakannya dengan yang lain, yakni apa? Dia juga ada di sini itu adalah waktu. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita bertanya, contohnya gimana nih kalau kita ngomongin tentang ruang, manusia, dan waktu? Oke, kemarin kita bahas geografi. Contoh, misalnya manusia melakukan penebangan hutan sehingga menyebabkan tanah longsor. Nah, itu kan kemarin kalau kita ngomongin dalam pendekatan ke lingkungan misalnya. Di situ ada ruang, hutan. Ada orangnya, manusia. Tapi nggak dijelasin kapan. Gitu loh. Tapi nggak dijelasin itu gimana kronologinya dari awal sampai dengan akhir. Itu geografi. Misalnya kalau sosiologi kita ini ngomongin misalnya terjadi konflik antara kelas sosial atas dengan kelas sosial bawah karena perbedaan dalam penggajian misalnya, atau perbedaan dalam istilahnya itu undang-undang misalnya. Nah, itu konflik itu ada ruangnya, misalnya kejadiannya anggaplah di tempat pengadilan misalnya. Nah, tetapi kalau orangnya siapa ya? Tadi ada kelompok sosialnya, ada satu, ada dua, ada satu kelas atas, kelas bawah. Tapi nggak dijelasin kapan. Nggak dijelasin mengenai kapan itu terjadinya dan bagaimana kronologi keributan itu terjadi. Tetapi di sejarah nanti akan dijelaskan ininya. Jadi waktu ini akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita ngomongin tentang sejarah, akan dijelaskan, oh misalnya keributan itu terjadi pada jam 3 sampai jam 10 misalnya. Atau misalnya ada pembagian sembako dari jam 3 sampai jam 6 dan itu berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 12 misalnya. Itu benar-benar dijelaskan waktunya. Jadi itulah yang nantinya akan membuat sejarah itu ada. Nah, konsep waktu ini nanti juga akan kita lihat dalam 3 bagian. Ada yang pertama namanya itu adalah lanjutan atau berkelanjutan. Terus kemudian ada yang sifatnya itu berulang. Sama satu lagi adalah berkesinambungan. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya berkelanjutan ya berarti sejarah akan melanjut, misalnya kejadian ini lanjut ke kejadian selanjutnya, lanjut ke kejadian selanjutnya, kayak gitu, berurut dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kalau berulang, berulang ini maksudnya adalah mungkin kejadian yang terjadi di masa lalu akan kejadian di masa sekarang tapi dengan cara yang beda. Contoh, perang ada nggak di masa lalu? Ada. Di masa sekarang ada nggak? Ada. Tapi caranya sama nggak? Enggak. Caranya beda. Kalau zaman dulu pakai pedang ataupun dulu pakai meriam, nah sekarang mungkin pakai senjata modern, kayak gitu aja. Nah, terus juga sifatnya berkesinambungan. Berkesinambungan artinya apa? Artinya dia akan saling mempengaruhi. Jadi contohnya misalnya apa yang kita lakukan hari ini akan ngaruh kepada kejadian yang besok. Gitu loh. Atau apa yang kita lakukan kemarin, ini sebenarnya yang membentuk hari ini seperti apa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di kemarin, sekarang akan kerasa. Dan kalau kita melakukan sekarang, akan terasanya besok atau nanti-nanti. Nah, itu yang namanya berkesinambungan. Makanya di sini sejarah ngomongin tentang konsep waktu. Nah, di sini kita juga akan selain waktu, kita juga akan ngomongin tentang manusianya. Manusia dalam sejarah itu nanti akan berperilaku dua. Yang pertama ada yang namanya itu pelaku, dan ada juga yang namanya itu saksi. Apa itu pelaku? Pelaku itu adalah orang yang benar-benar ngejalanin kejadian sejarah tersebut. Ya mungkin kalau kita ngomongin, kalau nanya lagi kejadian sejarah ya itu kejadian yang menentukan jalannya sejarah itu seperti apa. Kalau secara singkatnya, karena kalau penjelasannya itu panjang lagi itu. Jadi
pelaku ini adalah orang yang benar-benar menjalankan kejadian sejarah tersebut. Sementara kalau saksi apa? Saksi ini adalah orang yang melihat aja, tapi tidak melakukan sesuatu ataupun hanya melakukan sesuatu yang tidak terlalu besar atau tidak signifikan. Nah, ini adalah bedanya antara pelaku dan saksi. Cuma, kalau misalnya kita ngomongin tentang pelaku dan saksi, mereka ini punya satu persamaan. Persamaannya adalah mereka ini sama-sama adalah sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer itu adalah sumber ataupun sesuatu yang langsung ada di tempat kejadian ketika peristiwa sejarah itu terjadi. Tapi kalau pelaku dia itu yang melakukannya, saksi itu yang melihatnya. Tapi intinya peristiwa itu kalau misalnya terjadi dalam satu waktu yang sama, maka mereka ini dikatakan sebagai sumber primer. Kenapa? Pelaku ini ya pada waktu itu terjadi, ya dia melakukannya. Saksi ketika dia itu terjadi, dia melihatnya secara langsung. Jadi bukan melihat di masa yang 10 tahun kemudian. Misalnya contoh, kalau kalian mau tahu peristiwa turunnya Presiden Soeharto tahun 1998, atau kan kalian belum lahir. Jadinya kalian ini bisa dikatakan bukan saksi. Tapi kalau kalian nanya ke orang tua kalian, atau mungkin KND, atau misalnya orang-orang yang lahir sebelum tahun 1998, mereka akan melihat dan merasakan, meskipun mungkin sebagian besar hanya menjadi saksi. Tapi ada nggak yang jadi pelaku? Ya ada, gitu. Nah sekarang kalau kita ke soalnya, di sini dikatakan bahwa pelaku memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Kenapa? Ya tadi kalau kita lihat, pelaku itu adalah orang yang ngapain? Orang yang ngejalanin langsung, orang yang istilahnya itu benar-benar menjalankan gitu loh. Jadi kalau dibilang meragukan ya, loh orang-orang udah pada tahu dia ngelakuin kok, gitu. Tapi misalnya kalau bertanya, loh misalnya kan dia pelaku kata-kata orang, dia kan nggak ada bukti apa segala macam. Lah sekarang ya kita teliti, dia ini benar pelaku apa enggak. Nah kalau misalnya fix udah pelaku ya sudah, mau diapain lagi gitu loh. Atau ya sudah itu dia bahasanya udah real, udah fix, dia itu orang yang melakukannya gitu aja. Tapi kalau misalnya saksi, bisa nggak? Ya bisa. Karena bisa jadi dia cuma melihat, bisa jadi dia cuma kayak, oh tahu nih ada kejadian tersebut gitu loh. Nah, tetapi tadi persamaannya, pelaku dan saksi adalah sumber primer. Kayak gitu ya. Nah itu untuk nomor 1, untuk yang jawabannya yang A ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, atau masih ada yang kurang, silakan langsung dihitungkan saja. Ataupun mungkin teman-teman juga bisa ngasih yang form yang sudah dikasih di grup WA tadi ya, itu bisa dikasih tahu apa yang mungkin bisa dihitungkan kembali, gitu ya. Oke, nomor 1 itu yang A. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, di sini dia. Kita selain tadi ngomongin tentang siapa yang melakukannya, kita di sini juga ngomongin tentang pola pandang sejarah. Pola pandang sejarah, jadi kalau tadi kita akan ngomongin kalau sejarah itu memiliki konsep waktu. Nah, pandangan sejarah dalam konsep waktu ini nanti akan ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama itu ada yang namanya itu diakronik. Itu yang pertama. Kemudian ada yang satu lagi itu adalah sinkronik. Jadi pola pandang sejarah itu ada 2. Yang pertama itu adalah diakronik dan satu lagi adalah sinkronik. Nah, apa ini diakronik dan juga sinkronik? Kalau diakronik, ini adalah pola pandang sejarah yang melihat suatu peristiwa ataupun cerita ataupun kejadian dalam satuan waktu. Nah, satuan waktu ini, dia ini akan dijelaskan dari ujung awal sampai ujung akhir. Jadi kayak tadi misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Gak mungkin dia flashback dari tanggal 12 ke tanggal 3. Gak bisa. Dia akan berurut dari awal sampai akhir. Nah sekarang kalau kita bertanya, awalnya mungkin kita tahu. Tapi bisa nggak akhirnya itu punya batas atau nggak punya batas? Ya bisa dua-duanya. Akhir itu kan karena kan manusia itu kan sangat tidak tahu kapan itu berakhir gitu loh. Jadinya kita bahkan usia kita aja kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bisa menentukan itu selesai kapan ya bisa aja. Ya misalnya kita tentuin berapa tahun misalnya, ini dari tahun segini sampai tahun segini ya boleh gitu. Nah, waktu itu untuk diakronik. Makanya untuk diakronik ini nantinya akan menciptakan sesuatu yang kita namakan sebagai kronologi.
Apa itu kronologi? Kronologi itu adalah urutan waktu peristiwa dari awal sampai akhir atau sampai seterusnya gitu. Jadi dari awal yang pasti. Jadi dia tidak dari tahun yang sekarang tiba-tiba dibalikin lagi ke masa lalu. Enggak bisa kayak gitu. Gitu ya. Itu adalah diakronik. Sementara kalau sinkronik bagaimana? Sinkronik ini dia lebih mengarah kepada meluas dalam ruang. Jadi kalau tadi kan kita juga ngomongin bahwa satu peristiwa sejarah itu ada tempatnya. Ada sesuatu ruang di dalamnya. Nah, ini di sinkronik, kita akan lebih mengarah kepada ketika suatu kejadian itu kejadian, apa yang melatar belakangi kejadian tersebut atau apa dampak dari kejadian tersebut. Jadi dari ujung awal sampai ujung akhir itu lebih mengarah kepada ini peristiwa itu sendiri, bukan waktunya. Gitu. Jadi contoh begini. Contoh. Misalnya di tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa itu waktu itu? 15 apa 16 Candy lupa. Itu ada peristiwa bom di Sarina, tapi Candy lupa itu tahun berapa tuh. Bom di Sarina misalnya. Nah, misalnya kalau kita ngomongin tentang diakronik yang kita ngelihat pakai waktu atau kronologi, dia akan dijelasin, oh jam segini pelaku datang, jam segini pelaku meledakkan diri, jam segini pelaku istilahnya ada yang tewas, ada yang juga ada yang ditangkap, bahasanya kayak gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang kronologi. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mau ngomongin tentang sinkronik? Nah, di sini akan kita lihat dari sisi bukan yang waktunya. Misalnya, pelaku asalnya dari sini, kemudian dia tinggal di sini, kemudian dia melakukan membawa peledak jenis ini bla bla segala macam yang didapat dari perusahaan ini bla bla segala macam. Terus kemudian dia berjalan menggunakan kendaraan ini bla bla segala macam, kemudian meledakkan diri dengan disaksikan oleh ratusan orang di sekitarnya. Nah, kayak gitu dia. Jadi di sinkronik ini dia akan ditanyakan latar belakangnya serta dampaknya nanti bagaimana. Makanya untuk sinkronik ini akan menghasilkan sesuatu pandangan yang kita namakan di sini sebagai periodisasi. Cuma kalau misalnya kita bicara tentang kronologi dan juga periodisasi, sebenarnya periodisasi ini nanti dia memiliki waktu juga. Cuma dia itu enggak memiliki waktu yang panjang. Jadi berbeda dengan kronologi yang waktunya itu bisa sangat panjang banget, tapi kalau periodisasi dia ini pendek. Misalnya kayak tadi, misalnya kita kalau untuk kronologi ya, kronologi misalnya dari tahun 2000, terus kemudian tahun 2002, terus kemudian 2006 sampai nanti 2010 sampai nanti 2021 seperti sekarang. Jadi berurut, begini gitu loh. Di sini kejadiannya anggaplah ada A, di sini kejadiannya B, di sini kejadiannya C, di sini D sampai E. Jadi hanya dijelasin kejadiannya itu secara singkat aja. Yang penting kita tahu, oh di situ ada apa. Kronologinya seperti itu. Tapi kalau periodisasi, misalnya kita mau ngambil tahun berapa? Anggaplah 2021. 2021 di sini ada kejadian E, ya. Tapi di sini misalnya akan dikembangin lagi, misalnya EF, ada ED, ada EG. Jadi terus ke bawah itu kejadiannya yang didetailkan, bukan waktunya. Jadi hanya dalam satu waktu yang sempit aja, gitu ya. Perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Nah, terus kemudian berarti tadi kalau kita ngomongin tentang waktu, maka dia ini akan masuk ke pola apa? Nah, tadi ya, ini adalah pola pikir diakronik. Bukan sinkronik ya, karena sinkronik itu dia lebih kepada ruang. Nah, tapi kalau kita bertanya, kan periodisasi ada waktunya juga. Tapi kalau periodisasi ini dia memiliki waktu yang singkat, bukan kepada ininya, urutan waktunya. Oke, ada di sini waktunya, tetapi dia ini hanya tetap saja balik kepada kejadiannya itu apa. Bukan waktunya ujung apa sampai ujung apa itu dia nggak ada. Gitu ya. Untuk pola pandang yang tadi diakronik dan juga sinkronik. Nah, tadi sini juga ada yang namanya analitik ya, namanya kausalitas dan analitik sama kausalitas periodisasi kita juga tadi sudah bahas. Jadi gini, kalau analitik ini lebih kepada pendalaman kepada suatu peristiwa yang sifatnya ini lebih khusus lagi. Jadi kalau ini kan dia ini sifatnya kan periodisasi. Nah, ini analitiknya tuh di sini nanti. Jadi dianalisis kenapa kok seperti itu. Kayak gitu ya. Sementara kalau kausalitas ini lebih mengarah kepada sebab akibat. Misalnya ini menyebabkan ini menyebabkan itu. Nah, itu namanya kausalitas. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor 2, ya setelah misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, untuk nomor 2, kita lanjut dulu ke nomor 3 ya. Ya tadi jawabannya ini yang D, diakronik. Nah, terus kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, sekarang
kita akan membicarakan tentang sumber. Apa sih sumber? Sumber ini adalah sesuatu yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan suatu peristiwa sejarah. Sumber itu nanti kita akan bagi menjadi dua. Ada yang namanya itu sumber primer, dan ada yang satu lagi itu sumber sekunder. Tadi sedikit kita sudah bahas sumber primer itu di atas. Yakni apa sumber primer? Yakni sumber yang waktunya itu sama. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dan itu berasal dari waktu kejadian yang sama, maka itu bisa dikatakan adalah sumber primer. Tapi kalau sumber sekunder apa? Sumber sekunder adalah sesuatu yang berasal dari waktu yang berbeda. Nah sekarang contohnya kalau kita ngomongin tentang sumber primer bagaimana? Kalau sumber primer misalnya kita mau tadi penelitian misalnya pemilu 2019 misalnya. Nah artikel pelaku ataupun saksi ataupun orang-orang yang hidup di tahun 2019 maka itu bisa dikatakan adalah sumber primer. Dan tadi bisa ganti-ganti ya, bisa pelaku, bisa saksi, ataupun artikel, ataupun dokumen. Video bisa nggak? Bisa. Game bisa nggak? Bisa. Atau misalnya apa tahu namanya mungkin podcast bisa nggak? Bisa. Itu adalah sumber yang berasal dari waktu yang sama. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ngomongin mengenai sumber sekunder? Ya berarti ini adalah apapun yang berasal dari waktu yang berbeda. Misalnya kita mau mengerti, anggaplah tsunami 2004. Nah, tetapi misalnya kita dapat dokumen yang menuliskan tsunami 2004, tapi tahunnya tahun 2010. Itu waktunya sama nggak? Ya beda, beda 6 tahun. Atau misalnya orang yang lahir setelah tahun 2004. Bisa nggak kita tanyakan dia untuk tsunami? Ya bisa aja, tapi dia tahu nggak? Nah, kalaupun dia tahu, itu adalah apa namanya sumber sekunder di situ. Atau misalnya kalau kita lebih jadul lagi, misalnya runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Bisa nggak kita nanya runtuhnya Uni Soviet sama orang yang lahir setelah tahun 91? Bisa aja, tapi apakah dia apa namanya ada di masa itu? Ya enggak. Maka itu kita namakan sebagai sumber sekunder. Kenapa? Karena memiliki waktu yang berbeda. Kayak gitu. Nah, berarti di sini ditanyakan, dia ini pergantian rezim Soeharto itu terjadi kalau tepatnya tanggal 21 Mei 1998. Jadi nanti dia digantikan oleh apa namanya ini ya, ada bahasanya itu digantikan oleh wakil presidennya saat itu yakni Presiden B.J. Habibie. Jadi presiden pertama Soekarno, kedua Soeharto, dan ketiga adalah Presiden B.J. Habibie. Alright. Nah, di sini dikatakan mana yang bisa dikatakan sebagai sumber sekunder. Kita lihat satu-satu. Laporan resmi pemerintah. Nah, laporan resmi pemerintah ini mungkin tidak dijelaskan waktunya kapan. Tapi kalau laporan resmi pemerintah ini bisa dikatakan adalah sumber primer. Kenapa? Karena mungkin saja dia waktunya bisa di atas itu. Tapi kalau misalnya dia ini laporan resmi pemerintah yang digunakan untuk mencatat ini, fix ini adalah sumber primer. Berarti bukan sumber sekunder. Kenapa? Karena tidak berasal dari sesuatu yang bukan inner circle-nya, gitu loh. Nah, pemerintah ya inner circle-nya presiden, jelas. Jadi kalau misalnya kita laporannya resmi tapi dari pemerintah Amerika Serikat, nah itu baru sumber sekunder. Kenapa? Karena bukan orang Indonesia, Amerika. Atau laporan resmi pemerintah India ataupun Malaysia. Nah, itu laporan resmi betul. Betul itu sumber. Tapi apakah itu dia merupakan inner circle-nya? Enggak. Nah, ini memang masih ada perdebatan. Asalkan kalau misalnya dia berada di waktu yang sama bisa jadi itu sumber primer, tapi kalau di waktu yang berbeda nah itu sumber sekunder gitu ya. Berarti yang ini masih primer ya. Pidato B.J. Habibie, nah ini udah jelas juga sumber primer. Kenapa? Karena dia ini cenderung untuk yang gantiin siapa, emang siapa lagi selain kalau bukan B.J. Habibie gitu loh. Dia langsung di sampingnya Presiden Soeharto pada saat itu, dia langsung memberikan pengarah apa pidato, langsung ngasih apa namanya, ya itu ya pasti sudah pasti adalah sumber primer. Ataupun misalnya catatan harian dibuat Amin Rais. Siapa ini Amin Rais? Amin Rais ini adalah tokoh yang waktu itu gencar untuk menurunkan Soeharto pada tahun 1998. Berarti apakah dia ini sumber primer? Ya jelas dia pelaku kok. Pelaku sejarah, bukan saksi, bahkan bukan saksi gitu loh. Berarti ini masih sumber primer. Nah, tetapi di sini kita lihat detik lengsernya Soeharto yang ditulis mahasiswa tahun 2004. Nah, di sini memang agak rancu ya. Jadi gini,
Walaupun ini jawabannya betul adalah D. Kenapa? Karena simpelnya ini memiliki waktu yang berbeda. Satunya 98, satunya 2004. Tapi di sini agak gimana ya? Agak di mahasiswanya ini. Ini mahasiswa yang kapan? Mahasiswa yang tahun yang 98 atau yang tahun itu? Kalau misalnya tahun itu, ya jelas itu sumber sekunder. Misalnya dia tahun 2004 baru masuk, atau tahun 2006 baru masuk, ya itu sumber sekunder. Tapi bagaimana kalau dia itu sebenarnya adalah pelaku sejarah, tapi dia baru menulis bukunya tahun 2004? Bisa aja. Gitu. Nah makanya ini nanti akan ada dua. Kalau dari kesaksian mahasiswanya, itu adalah sumber primer. Tapi kalau dari buku yang ditulis dari itunya, ya itu adalah sumber sekunder. Ya kenapa? Waktunya berbeda. Kecuali kalau dia nulis buku atau catatannya itu pada waktu yang sama. Nah, itu pasti adalah sumber primer. Kayak gitu ya. Ataupun di sini dikatakan laporan jurnalis istana yang hadir pada masa lengsernya Presiden Soeharto. Wah, jelas banget. Ini ngelihat langsung kok. Dan dia menulis laporan. Udah, ini adalah sumber primer gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalau di sini hanya dikatakan kalau sumber primer itu waktu yang sama, tapi kalau sumber sekunder ini adalah ketika waktunya itu berbeda. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 3, sumber primer tadi ya, adalah sumber sekunder juga memiliki pengertian yang berbeda-beda ya. Kalau nggak ada yang mau tanyakan atau yang mau ditambahkan, silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4 ya. Oke, di sini. Sebelum kita bahas soal ini, ya, kritik internal ini, kita harus tahu dulu metodologi untuk penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah itu adalah sesuatu hal untuk kita bisa mendapatkan suatu kejadian gambaran tentang kejadian sejarah yang valid dan juga sesuai dengan metode ilmu ya. Nah, dalam penelitian sejarah kita akan melakukan 5 tahapan. 5 tahapan itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari apa yang dihitungkan. Misalnya, kalau kita mau tahu dulu, misalnya kita mau meneliti sejarah era perang salib misalnya. Nah, atau sejarah era perang salib atau enggak mungkin yang lebih baru lagi misalnya sejarah era perang Crimea misalnya. Nah, misalnya kita mau tahu itu. Nah, makanya kan itu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang mengitukannya. Nah, biar kita enggak pusing, biar kita nggak capek, atau biar kita bisa menspesifikkan apa yang mau bisa kita ambil, maka awalnya kita lakukan dulu apa yang disebut sebagai pemilihan topik. Ya, itu yang pertama. Jadi pemilihan topik adalah kita menspesifikkan atau kita mengkhususkan kita itu mau meneliti apa. Jangan sampai misalnya kita mau meneliti misalnya Lumpur Lapindo 2006, tapi kita juga hubungkan dengan masa pemerintahan SBY juga atau masa pemerintahan Megawati juga. Gak nyambung. Bukan gak nyambung sih, kayak terlalu luas. Capek kita nantinya. Betul sih, memang itu terjadi pada masa pemerintahnya SBY. Tapi kalau misalnya itu dihubungkan dengan kebijakan politiknya atau dihubungkan dengan istilahnya hubungan luar negeri kayak, gitu loh. Mungkin bisa diperkaya tetapi bukan sebagai sesuatu yang kita harus teliti, gitu loh. Itu bisa nanti, ya. Jadi kita ngomongin topiknya dulu. Nah, baru setelah kita ngomongin topik dan di sini berarti kita juga nentuin judulnya. Kita akan menentukan apa yang akan kita ambil melalui proses yang disebut dengan namanya itu heuristik. Gitu. Apa itu heuristik? Heuristik itu kita ngambil data. Kita ngambil apapun, nggak peduli dia itu valid, nggak peduli dia itu palsu, yang penting itu sesuai dengan apa topik yang kita ambil aja dulu. Jadi nggak usah pusing, aduh ini datanya palsu, aduh ini datanya nggak valid, ambil aja dulu. Gitu loh. Ambil dulu sampai terkumpul apa yang diperlukan. Jadi kalau kita perlunya 1000, ya udah kita ambil 1000-nya. Atau bahkan kalau 3000 pun boleh. Gitu loh. Nah, itu tahapan heuristik. Kita ngambil data. Nggak peduli dia itu bagus atau jelek, ambil aja. Nah, terus kemudian, baru tadi setelah ini selesai, ngambil datanya kelar, kita akan melanjut kepada tahapan selanjutnya. Yakni apa yang kita sebut sebagai namanya itu kritik, atau di sini sebagai verifikasi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di sini nantinya. Kritik dan verifikasi. Jadi sebenarnya walaupun ini dalam satu langkah, kita akan melakukan dulu kritik. Itu yang pertama. Apa itu kritik? Kritik itu adalah kita memilah, kita menseleksi, kita mensortir, kita akan mencari mana yang benar dan mana yang kurang benar. Kita nggak ngomong salah ya, Bu, tapi lebih kepada nggak tepat aja.
ini bisa ditaruh di yang lainnya, bisa siapa tahu kita mau menjadikan itu yang sumber yang lainnya bisa jadi. Tapi kita ini dulu, kita simpen dulu di situ, bukan dibuang ya, tapi disimpan dulu. Nah, kita menyeleksi apa yang pengen kita teliti. Nah, setelah kita ngerasa pas atau ini terasa oh ini bener nih, oh ini sesuai nih, itu baru kita namakan verifikasi. Verifikasi ini lebih kepada kita itu memastikan oh data yang kita ambil itu betul, data yang kita ambil itu tepat. Jadi nggak mengganggu proses kita mau bikin ininya, bikin penelitian sejarahnya. Nah, itu namanya kritik dan verifikasi. Nah, terus kemudian setelah kita lakukan kritik dan verifikasi, kita akan melakukan proses yang dinamakan sebagai interpretasi. Apa itu interpretasi? Jadi kan data-data tadi kan sudah kita verifikasi, sudah kita sebut valid ya, atau kita sebut gitu. Anggaplah tadi kita perlu 1000 data. Nah sekarang masalahnya adalah, ini kita mau jadi ini anggaplah novel, atau kita anggap mau jadi ini buku. Ada nggak buku yang dimulai dari epilog? Ya nggak ada. Ada nggak buku yang istilahnya itu didahului oleh ininya apa kejadian puncaknya? Ya enggak. Maka kita harus ngurutin dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin sejarah. Sejarah tadi itu harus dari waktu awal sampai dengan waktu akhir, terus seperti itu. Makanya di sini interpretasi kita melakukan mengurutkan kejadiannya dulu. Itu yang pertama. Nah, oke, kita selesai ngurutin kejadiannya. Habis itu kita lihat, waduh, ini bahasanya bahasa dewa. Waduh, ini bahasanya bukan bahasa yang dimengerti oleh audiens kita. Ya misalnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena misalnya gini, kita mau bikin buku atau mungkin juga kita mau bikin komik. Bikin komik tapi ternyata bahasanya adalah bahasa yang dipakai oleh para profesor misalnya. Ini kan nggak mungkin. Sementara target kita adalah orang dengan usia antara 13 sampai 20 tahun misalnya. Ya nggak mungkin dong kita menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang di atas itu. Kan sangat sulit. Makanya yang dilakukan adalah kita melakukan interpretasi. Kita melakukan namanya itu penafsiran terhadap kejadian sejarah ini agar bisa dimengerti sama orang yang membacanya. Jangan sampai kita, penelitian kita itu nggak dibaca gara-gara bahasanya susah. Nah, itu yang namanya interpretasi. Oke, udah kelar. Maka kalau sudah selesai, apa yang kita lakukan? Ya udah, tinggal kita bentuk dalam bentuk historiografi. Jadi kalau dalam bentuk historiografi ini, ya udah kelar. Tinggal kita ceritain. Oh tadi bentuknya bisa macam-macam. Suka-suka kita. Tergantung kita mau ngasihnya itu ke siapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokuskan dulu di bagian yang di sininya. Di sini ada yang namanya itu kritik dan juga ada yang namanya itu verifikasi. Cuma kritik khususnya ada dua. Ada yang namanya itu kritik internal atau yang satu lagi yang disebut sebagai eksternal. Nah, kalau kita ngomongin tentang kritik internal dan eksternal, sebenarnya nyari apa sih sebenarnya? Di sini dicari sebenarnya paling utamanya adalah bentuk dari keasliannya. Jadi asli ini untuk dicari benar nggak ini data yang sesuai gitu loh. Nah, kalau misalnya data asli ini sebenarnya kalau dalam bahasa sejarah itu ada dua. Ada yang dinamakan sebagai otentik dan ada yang dinamakan sebagai orisinil. Nah, otentik itu apa? Otentik adalah asli berdasarnya, jadi mungkin kita bagi dulu. Jadi ada yang namanya otentik, sama satu lagi ada yang namanya orisinil. Kalau otentik, ini asli berdasarkan konten. Jadi isinya itu real, isinya itu fakta, isinya itu beneran. Tapi kalau misalnya orisinil, itu adalah asli menurut asalnya. Jadi siapa yang mengeluarkan, oh ternyata orang asli seperti ini. Nah, itu namanya orisinil. Nah, eksternal ataupun internal dalam kritik ini itu untuk mencari masing-masing di sini. Tetapi kalau eksternal itu biasanya digunakan untuk mencari asalnya, orisinil. Tapi kalau internal itu untuk mencari otentik, kontennya, kayak gitu. Jadi eksternal itu biasanya untuk mencari fisik luarnya. Sementara kalau internal ini mencari konten atau isinya itu seperti apa. Nah, berarti di sini kita bisa lihat mana yang merupakan kritik eksternal ataupun internal. Nah, kalau kritik eksternal berarti yang mana? Sampul, jelas. Karena ini dia lihat dari orisinilnya tuh bagaimana. Tinta, nah kelihatan. Jenis kertas, bisa. Ataupun di sini latar belakang nih. Nulis ini bagaimana perilakunya segala macamnya.
Nah, tetapi kalau misalnya di sini ada gaya bahasa atau tipe huruf, itu adalah kritik internal, konten, isinya, gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelihat di sininya, oh ternyata isinya ini menggambarkan IT berasal dari tahun segitu atau berasal dari peristiwa tersebut. Ya misalnya kalau kita mau meneliti peristiwa tahun 1960-an, tapi ternyata ada gaya bahasa yang ternyata malah mengarah kepada gaya bahasa sekarang seperti skui atau misalnya caps gitu loh. Tapi misalnya bukunya anggaplah dia itu berasal dokumennya itu udah apa ya, udah jadul gitu loh. Nah, berarti itu bukan ini ya, itu bukan tulisan yang apa namanya menggambarkan tahun itu. Secara orisinil betul, tapi kalau secara otentik enggak. Bisa nggak secara otentik iya tapi orisinil enggak? Bisa juga. Misalnya kita mereplika teks proklamasi. Teks proklamasi secara tulisan gaya bahasanya otentik, tapi orisinil enggak? Enggak. Itu bisa seperti itu. Makanya sumber sejarah yang bagus, dia itu otentik serta orisinil. Nah, itu udah fix banget tuh, seperti itu. Kayak gitu ya. Itu untuk melihat di nomor 4. Kayak gitu ya. 4 itu yang kalau kritik internal adalah dilihat konten, isinya. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 4. Nah, terus kemudian kita lanjut dulu ke nomor 5. Nah, di sini. Ini adalah ilmu bantu sejarah ya. Jadi sejarah kalau misalnya kita ngomongin adalah bagaimana kita membicarakan tentang induk dari ilmu sosial lainnya. Jadi bisa dikatakan sejarah adalah awal dari ilmu sosial lainnya. Karena dia tadi skopnya sangat luas, bukan cuma ruang, bukan cuma manusia, tapi juga ngomongin tentang waktu di sini. Nah, dikatakan di sini bahwa untuk mengetahui perkembangan masyarakat di masa lalu, ya berarti kan di sini ada sejarahnya ya, melalui sudut pandang kultural dan gejala budaya, maka kita akan menggunakan apa? Apakah politik, geo, sosio, ekonomi, atau antropologi? Nah, kita lihat di sini. Kalau politik, ini hanya membicarakan tentang masalah yang sifatnya itu strategis dan sifatnya itu lebih kepada pemerintahan. Jadi misalnya siapa yang memerintah di situ, bagaimana kejadian politik yang ada, bagaimana presidennya bagaimana. Nah, itu namanya politik. Kalau misalnya geografi, ya tadi geografi itu kan berarti ngomongin tentang manusia dan juga keadaan alam sekitarnya atau keadaan permukaan buminya itu seperti gimana. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang geografi. Sementara kalau sosiologi, nah di sini. Sosiologi kita harus tahu itu ilmu yang mempelajari apa. Ya kita harus tahu dulu dari objeknya dulu. Objek sosiologi ada dua, formal dan material. Formalnya apa? Ngomongin tentang masyarakat. Sementara kalau materialnya apa? Materialnya itu adalah ngomongin tentang interaksi sosial. Interaksi sosial yang nantinya akan membentuk suatu struktur sosial yang kita pelajari dari kelas 10 sampai kelas 11 gitu. Berarti di sini ngomongin budaya enggak? Enggak. Karena dia cuma ngomongin tentang interaksi sosialnya. Tapi kalau misalnya kita bertanya, loh kok di sosiologi ada budaya? Budaya itu dia lebih luas. Dia sifatnya individu. Bahkan ya bisa juga menjadi masyarakat ya ada budayanya juga. Tapi budaya itu dia lebih bukan spesifik ya lebih luas lagi. Bahkan satu orang pun bisa punya budaya gitu loh. Nah, tetapi kalau kita ngomongin tentang budaya, berarti yang mana? Ya simple. Kita ngomongin tentang antropologi. Kenapa antropologi bukan sosiologi? Karena kalau antropologi itu mempelajari manusia secara lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang sosiologi, kita lebih ngomongin tentang hubungan sosialnya doang. Jadi kadang-kadang tidak diomongin masalah budayanya. Tapi kalau di antropologi itu akhirnya beneran digomongin. Jadi kenapa kok manusia itu seperti ini? Kenapa etnis ini perilakunya kayak gini? Kenapa di ras ini dia punya budaya yang lebih bagaimana gitu loh. Itu lebih dijelasin. Nah, tetapi kenapa bukan ekonomi? Oh, ekonomi ngapain? Ekonomi ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan. Artinya kita membicarakan tentang masalah pemenuhan kebutuhan atau istilahnya basic needs gitu loh dari kita. Dan kita istilahnya itu kalau di budaya ada nggak ya bisa aja, tapi kan ekonomi ini lebih ngomongin tentang gimana caranya, apapun caranya, yang penting kita bisa dapat kebutuhan yang sekarang ataupun kebutuhan yang masa datang. Gitu aja sebenarnya. Nah itu ya, kalau kita ngomongin tentang ilmu bantu sejarah ya. Jadi ada macam-macam kurang lebihnya. Oke, itu untuk nomor 5. Nah, sekarang kita akan masuk di nomor 6. Nah, di sini. Masyarakat Indonesia yang belum mengenal tulisannya. Berarti artinya kalau kita namakan di sini adalah manusia atau masyarakat era pra-aksara namanya.
apa yang dia lakukan untuk mewariskan masa lalunya ke generasi selanjutnya agar masyarakat ke generasi selanjutnya itu paham atau tahu apa yang terjadi masa lalu. Nah, sekarang kalau kita sedikit bertanya, kenapa kok masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan kok nggak terlalu seneng dengan tradisi nulis gitu loh. Even mungkin tradisi nulis ini baru ada ketika zaman akhir aksara sampai Hindu-Buddha awal. Kenapa demikian? Karena memang kita itu tradisinya itu adalah memorizing. Memorizing itu artinya adalah mengingat. Nah, apa yang diingat? Yang diingat itu adalah kejadian yang sifatnya itu berulang-ulang dan sifatnya itu dia terus menerus dilakukan dari generasi sampai generasi. Nah, maka di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk memahami apa sesuatu adalah kita melakukan tradisi lisan. Dan bahkan tradisi lisan ini untuk sejarah kontemporer atau sejarah modern itu dijadikan sebagai suatu sumber sejarah. Karena ya orang itu yang paling tahu, orang itu yang paling ingat, meskipun mungkin ingatan manusia kan kadang-kadang suka kabur ya, tetapi itu yang kadang-kadang sekarang suka digunakan. Kenapa? Ya karena memang memiliki biar menambah sudut pandang, menambah sesuatu pandangan mengenai suatu kejadian sejarah seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang tradisi lisan, itu biasanya digunakan masyarakat kita pada masa sebelum mengenal tulisan. Jadi kalau misalnya kita bertanya, tulisan itu muncul ke Indonesia kapan? Jadi tulisan itu muncul ke Indonesia, jadi masih banyak perdebatan sebenarnya. Perdebatan yang ada yang bilang bahwa tulisan pertama ya Prasasti Yupa itu 400 Masehi. Tapi sejarawan lain atau mungkin KND sendiri pun merasa nggak masuk akal. Kenapa? Karena 400 Masehi itu barengan waktunya dengan runtuhnya Romawi Barat. Sementara Romawi sendiri sudah ada dari 1000 tahun sebelum Masehi. Mesir kuno 2500 tahun sebelum Masehi. Atau misalnya Mesopotamia 5000 tahun sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah sangat tua sekali bahkan. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa kok di Indonesia baru ditemukan tahun 400? Ada beberapa faktor mungkin bisa jadi. Karena memang masyarakat kita itu tidak terlalu suka menulis meskipun bisa. Ataupun yang kedua, kalaupun masyarakat menulis, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang dia itu banyak sekali hujan. Nah, kalau teman-teman tahu ya hujan pasti akan menimbulkan pelapukan kimia. Sementara kalau masyarakat kita itu kan menuliskan rata-rata kan waktu itu kan bukan di kertas, tapi di prasasti. Prasasti inilah yang hancur karena terkena hujan, pelapukan kimiawi di situ. Gitu ya, kalau kita ngomongin tentang kenapa kok masyarakat kita itu peninggalan tulisannya itu agak jarang. Ya mungkin aja ada tapi mungkin jarang ditemukan gitu loh. Ini masih menjadi misteri ya sampai dengan sekarang. Kayak gitu ya. Ini nomor 6 itu lebih kepada yang A. Nah, sekarang kita kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan, tapi kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 7 ya. Nah, di sini. Tadi di nomor 4 kita sudah membicarakan tentang historiografi sedikit. Cuma tadi historiografi itu apa sih? Historiografi adalah penceritaan sejarah. Jadi penceritaan sejarah ini adalah penceritaan yang kita serahkan ke atau kita ceritakan kepada orang lain gitu loh. Nah, historiografi ini sebenarnya memiliki eranya sendiri, memiliki waktunya sendiri. Dia itu nanti akan memiliki 4 era. Walaupun di buku-buku seringnya itu akan ditulis 3. Apa aja? Yang pertama adalah era tradisional atau klasik. Kemudian ada yang disebut sebagai era kolonial. Terus kemudian ada era kemerdekaan. Sama satu lagi adalah era modern atau sering juga disebut sebagai sejarah kontemporer. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita tanyakan, kapan waktu untuk sejarah klasik? Kalau sejarah klasik, ini biasanya ada dari tahun 600-an sampai tahun 1500-an. Jadi ini 2 era ya sebenarnya. Jadi klasik ini era Hindu-Buddha sama era kerajaan Islam. Sementara kalau kolonial ya berarti dari tahun 1600-an sampai tahun 1900-an. Itu kolonial. Kalau kemerdekaan ya berarti dari tahun 1910 bahkan sebelum proklamasi sampai tahun 1960-an gitu. Sementara kalau modern itu baru ada ketika tahun 1990-an sampai sekarang. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang ini tergantung dari sudut pandang siapa yang membikinnya atau siapa yang orang apa yang hidup di masa apa. Gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin tentang sejarah kolonial,
ya sudut pandangnya adalah orang kolonial atau orang Belanda, bisa Portugis, bisa Inggris gitu loh. Kalau kemerdekaan ya berarti ketika zaman-zaman perang melawan Belanda. Kalau modern ya berarti ya setelah masa sekarang ini. Nah sekarang kalau kita bertanya, apa perbedaan dari masing-masing? Misalnya kita awali dulu dari tiga ini ya, karena kan kita di sini akan membahas juga tentang historiografi tradisional kan. Nah, kalau historiografi modern sampai kolonial itu sebenarnya punya persamaan meskipun juga banyak perbedaan. Persamaannya adalah kalau di sini dia memiliki gaya bahasa yang blak-blakan. Jadi blak-blakan itu apa? Ya udah dia ngomong apa adanya. Misalnya kalau di waktu itu terjadi pembunuhan, ya udah ditulis tuh pembunuhan. Kalau ditulis ada penipuan atau kriminalitas, ya ditulis ada kriminalitas. Itu dari zaman kolonial sampai zaman modern. Cuma tadi perbedaannya lebih kepada sudut pandangnya aja. Misalnya kalau kita ngomongin di sejarah modern sama sejarah kemerdekaan, itu ada yang berbeda. Contoh, kita mau mengetahui sejarah proklamasi 1945 tentang ini, tentang yang simpel aja. Siapa yang Bu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih itu dapat dari siapa? Jadi kalau di sejarah kemerdekaan itu ditulis bahwa yang mendapatkannya itu adalah seorang tentara peta yang namanya itu Lukas Kustario. Lukas Kustario bilang bahwa dia itu dapat dari seorang tukang soto. Tukang soto yang punya kain merah sama kain putih, nah terus dia jahit sama Ibu Fatmawati. Lukas Kustario bilang gitu. Dan itu terus sampai tahun 90-an masyarakat kita itu percaya sama gituan. Tapi setelah penelitian terbaru dikatakan bahwa itu bukan seperti itu. Yang terjadi adalah itu didapat dari seorang perwira Jepang yang namanya itu Hitoshi Shimizu. Jadi Hitoshi Shimizu ini bilang bahwa di Jepang kan memang benderanya kan banyak merah putihnya juga karena ya sama-sama cuma buletan aja kan sama apa namanya putih gitu loh. Kalau zaman dulu dia lebih ramai lagi ada garis merahnya juga. Nah, kain merah sama kain putihnya itu yang dikasih kepada si Lukas Kustario tadi dan dijahit ke Ibu Fatmawati. Jadi bukan dari tukang soto, tapi langsung dari Jepang gitu loh. Nah itu contoh kalau sejarah modern. Jadi sejarah modern dia itu lebih membicarakan tentang pelurusan sejarah yang dibelokkan ketika masa kolonial ataupun masa kemerdekaan ataupun beberapa di masa klasik. Cuma tadi dia itu bahasanya cenderung belak-belakan. Nah, cuma kalau sejarah klasik, dia ini bahasanya itu exaggerated, bahasanya itu agak berlebihan. Dan bahasanya itu banyak yang kiasan. Ya contoh tadi, kalau misalnya kita ngomongin tentang sejarah yang sifatnya itu apa bahasanya kayak tadi pembunuhan atau penculikan atau misalnya apa namanya pemberontakan. Mereka nggak akan diomongin seperti itu. Mereka akan ngomongin misalnya ada kerbau gigit sabut kelapa atau misalnya ada apa namanya angin puting beliung atau misalnya si tokoh ini bikin angin puting beliung atau menangkap petir seperti itu kan kayak zaman sekarang kayak nggak mungkin amat gitu loh kayak aneh. Nah cuma sejarah klasik akan ngomong seperti itu. Kenapa? Karena untuk istilahnya entah itu membuat itu lebay atau istilahnya memperkuat kekuasaan ataupun menghilangkan hal buruk tentang pandangan dirinya gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya dibilang, dia membunuh, ya pasti orang akan bilang, ini jelek nih karena membunuh. Nah sekarang makanya dia digunakan dengan bahasa lain yang istilahnya itu agak gak masuk di akal kita kalau zaman sekarang gitu. Nah itu kalau misalnya historiografi tradisional. Nah tetapi di sini ditanyakan kecualinya yang apa? Kecuali ini lebih kepada gaya bahasa yang sifatnya lugas. Lugas itu sama aja dengan belak-belakan. Jadi belak-belakan itu dia cenderung untuk apa adanya seperti itu. Nah tadi, kalau tradisional dia itu sifatnya magis, religio magis. Jadi berdasarkan kepercayaan dan juga magic ya atau berdasarkan bukan sihir. Ya magic, magis itu kan bukan berarti sihir ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian melegitimasi, memperkuat kekuasaan raja. Nah, terus kemudian memang pusatnya itu kepada rajanya itu sendiri atau istananya sendiri. Nah, terus kemudian sumber datanya itu susah. Tadi kenapa kok sumber sejarah kita yang dari tahun 100-an tuh nggak ada ya karena kan mungkin bisa aja lapuk ya atau mungkin aja bahkan ada yang dicuri atau dibawa ke negara-negara khususnya ketika zaman-zaman kolonial kayak gitu. Nah itu perbedaannya antara historiografi tradisional sama historiografi modern atau dari mulai kolonial sampai dengan modern kayak gitu ya. Oke itu untuk nomor 7. Nah sekarang kita ngomongin di nomor 8. Nah, tadi di nomor 6, betul ya, nomor 6 ya. Nomor 5.
Kita ngomongin tentang ilmu bantu sejarah. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ilmu turunan sejarah. Jadi selain ada ilmu bantu, berarti kalau ilmu bantu kan ilmu di luar sejarah. Nah, sekarang kita ngomongin ilmu turunannya sejarah. Nah, ilmu turunan sejarah ini nanti ada beberapa. Nah, ada yang mempelajari tentang purbakala, ada prasasti, aksara kuno, dan segala macamnya. Nah, tapi sebenarnya ini masing-masing punya namanya. Misalnya kalau kita ngomongin tentang aksara kuno. Kalau aksara kuno atau tulisan kuno, ini ilmunya kita namakan sebagai filologi. Sementara kalau mata uang kuno, ini kita namakan sebagai numismatika. Ya, numismatika adalah ilmu untuk mempelajari mata uang kuno, baik itu uang logam ataupun uang kertas, ya sama aja gitu loh. Atau bahkan uang benda ya, kalau zaman dulu ya. Nah, terus kemudian ada fosil. Fosil ini fosil ini adalah ini ya, nama ilmunya adalah paleontologi. Ya, kalau ilmunya paleontologi. Tapi kalau misalnya kita bertanya, kalau manusia purba apa nama ilmunya untuk mempelajari fosil manusia purba? Namanya bukan paleontologi, namanya adalah paleoantropologi. Ya, jadi bedanya di situ aja. Nah, terus kemudian ada prasasti. Nah, prasasti inilah yang dimaksud di jawaban yang ada di sini. Nama untuk prasasti adalah epigrafi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang prasasti batu itu namanya epigrafi. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa bukan filologi aja? Padahal kan di situ aksaranya aksara kuno. Ya karena kalau kenapa mesti epigrafi? Karena kalau di epigrafi kita juga mempelajari jenis batuannya. Kita juga mempelajari di batu apa itu tulisannya ditulis. Jadi lebih mendalam lagi gitu loh. Jadi kita tidak mempelajari tentang dokumen kertasnya, kita mempelajari tentang batuannya juga. Makanya kita sebut namanya epigrafi. Nah, tapi kalau misalnya di sini adalah peninggalan purbakala, itu namanya apa? Untuk peninggalan purbakala, ini kita namakan sebagai namanya itu arkeologi. Gitu ya. Jadi kalau peninggalan purbakala itu namanya arkeologi di situ. Jadi makanya kalau sejarah itu biasanya dia akan satu bagian atau satu saudara dengan arkeologi. Karena tanpa mengetahui peninggalannya, kita nggak tahu sejarah apa yang ada di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau yang lain ada fosil, itu paleontologi, mata uang kuno numismatika, sementara aksara kuno itu adalah filologi. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 8. Nomor 8 itu yang B. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 9. Nah, tadi kayak ini sudah jelaskan di nomor 3 atau 4 tadi ya. Jadi di sini ada yang namanya, pertama tadi kalau keaslian sumber, itu ada dua. Ada yang namanya itu otentik, sama satu lagi namanya orisinil. Ya tadi, kalau otentik itu berdasarkan keaslian isi atau konten. Sementara kalau orisinil itu berdasarkan asli dari asalnya. Nah, ini didapat kalau untuk otentik ini dari kritik internal, sementara kalau orisinil ini berdasarkan dari eksternal. Kayak gitu ya. Nah, sini dikatakan dia ini menguji kesesuaian tanggal pembuatan dengan isi dokumen. Nah, berarti di sini kalau misalnya isi dokumen, ini sama aja dengan kita meneliti otentisitas sumber. Kayak gitu. Nah, kredibilitas ini sama aja dengan orisinil ya. Jadi kredibilitas ini adalah sumber tersebut terpercaya. Sumber tersebut betul asli dari orang tersebut, asli atau asli dari organisasi tersebut atau dari masyarakat tersebut gitu loh. Nah, itu bedanya di situ aja, gitu ya. Itu untuk nomor 9. Nah, tapi kalau sini ada kesalahan narasi, kesalahan interpretasi atau heuristik, berarti ini adalah yang terjadi ketika kita keliru atau kita salah dalam tahapan-tahapan tertentu. Misalnya kalau tadi heuristik berarti kita salah dalam ngambil itunya. Kalau interpretasi kita salah dalam menafsirkannya. Tapi kalau narasi kita salah dalam historiografinya. Gitu loh. Bisa nggak kita salah dalam historiografi? Bisa. Misalnya kita dapat sumber yang menyatakan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945, tapi kita tulis tanggal 20 Agustus 1945. Ya salah narasi nggak? Ya salah. Gitu. Ya karena aslinya 17 Agustus, bedanya gitu aja. Itu ya untuk nomor 9. Nomor 9 yang A. Nah, sekarang di nomor 10 dan ini adalah nomor terakhir di bab ini. Jadi sebenarnya ini masih ada sampai nomor 15, tapi nanti saya akan kasih ke kalian semua untuk dijadikan latihan mandiri ya. Jadi kita akhiri dulu di bab ini si nomor 10 karena kita masih harus membahas satu bab lagi ya di sini. Oke. Yang dilakukan peneliti sejarah pada tahapan heuristik. Nah, tadi heuristik itu apa?
heuristik kita ambil aja datanya. Ambil aja datanya, nggak peduli itu valid, nggak peduli itu salah, yang penting ambil. Gitu. Itu kalau misalnya kita mau mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan heuristik. Jadi heuristik itu kita ambil data. Tapi kalau misalnya judul atau perizinan, itu nanti kita akan bahas di pemilihan topik. Sementara kalau analisis itu nanti masuk ke kritik, ya baik itu eksternal ataupun internal. Sementara kalau interpretasi ya jelas, ini adalah tahap interpretasi. Kayak gitu ya. Oke, itu nomor 10. Jadi heuristik itu adalah mengumpulkan data atau mengumpulkan sumber di situ. Oke, tadi nomor 10 kita selesaikan di sini. Nah, 11 sampai dengan 15 silakan bagi kalian untuk mengerjakannya secara mandiri. Nanti pembahasannya nanti kayak dikasih ya, seperti itu. Kita bahas untuk bab keduanya, yakni adalah manusia praaksara Indonesia. Jadi kita masih membatasinya di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, kalau untuk yang manusia Neanderthal, manusia Sinanthropus itu bagaimana? Nah ini memang agak disayangkan juga ya. Karena memang kalau di UTBK itu seringkali ditanyakan untuk manusia praaksara yang ada di dunia. Nah itu ya untuk penjelasan di sini. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Izin dulu bentar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau ditambahkan silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan bahas di nomor ke-16. Nah, sini dikatakan, berikut adalah ciri kehidupan manusia era Paleolitikum. Nah, tapi agar kita mengingat kembali masa-masa apa itu Paleolitikum, kita akan kembali ke penjelasan tentang apa itu manusia atau kehidupan manusia era praaksara. Jadi manusia era praaksara itu dibagi menjadi 5 era. Yang pertama ada yang kita namakan Paleo, kemudian adalah Meso, terus kemudian Neo, Mega, sama satu lagi adalah Perundagian. Nah, ini Paleo, ini sampai Mega itu ada satu kata yang belakangnya yang sama, yakni Litikum. Artinya apa? Paleo, Meso. Paleo ini dari bahasa Yunani, ini artinya adalah tua. Ya, jadi paleo ini sifatnya tua dan memiliki alat yang berasal dari batu, seperti itu. Nah, berarti apa? Paleolitikum ini satu zaman dengan apa yang kita namakan dengan zaman namanya food gathering. Apa itu food gathering? Berarti kalau food gathering itu adalah mengumpulkan dan berburu, mengumpulkan makanan dan juga berburu. Nah, itu yang namanya kita sebut sebagai namanya food gathering. Nah, sementara kalau misalnya kita ngomongin tentang yang lainnya, itu nanti akan mempunyai masanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya untuk Paleolitikum, itu masuknya adalah food gathering. Nah, food gathering ini bersamaan dengan pola kehidupan manusia saat itu yang bagaimana? Kalau dia food gathering, maka dia memiliki kehidupannya yang sifatnya nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden itu adalah dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu nomaden. Nah, terus kemudian dia ini memiliki hidup dalam suatu kelompok yang kecil. Jadi kelompok yang kecil antara 5 sampai sekitaran 15 orang. Nah, itu yang namanya masa itu. Nah, terus kemudian untuk food gathering ini tadi ya, dia ini memiliki spesifikasi untuk berburu. Makanya karena berburu ini, alat batunya itu masih sangat kasar. Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti kapak perimbas atau misalnya kapak genggam. Nah, itu adalah alat yang ada pada masa Paleolitikum. Nah, sekarang di sini ditanyakan, mana yang di sini masuk ke zaman Paleolitikum kecuali, berarti yang bukan. Kalau yang bukan berarti yang mana? Misalnya, peralatan hidup itu dari batu dan tulang. Betul. Ini adalah masa Paleolitikum. Tapi di sini sudah mengenal pola kehidupan kesukuan. Kita skip dulu, kita simpan dulu. Kehidupan ekonominya berburu dan mengumpulkan makanan. Ini betul. Ya tadi ya, dia sifatnya food gathering. Nah, terus kemudian hidup secara berkelompok. Ya iya ya. Jadi berkelompok dalam kelompok yang sifatnya kecil, antara 5 sampai 15 orang. Nah, terus kemudian mengenal api. Nah, tadi ya. Jadi masyarakat ini karena food gathering berburu, nah untuk memakan makanannya itu biar bukan lebih enak ya, tapi lebih bersih ya, lebih higienis, mereka sudah mengenal api. Api juga digunakan untuk menghalau binatang buas di situ. Tapi di sini apa yang bukan ya? Tadi mengenal pola kehidupan kesukuan.
Nah, pola kehidupan kesukuan ini nanti akan muncul ketika manusia hidup pada masa megalitikum. Jadi sudah ada etnis-etnisnya sendiri kayak gitu. Jadi jauh ya dari masa paleolitikum kayak gitu. Nah, itu untuk nomor 16. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanyakan, kita lanjut dulu ke nomor 17. Nah, sini ini masih nyambung nih di masa paleolitikum. Kenapa masyarakat paleolitikum itu sifatnya nomaden? Kenapa dia berpindah-pindah? Nah, kenapa seperti itu? Ya kita harus tahu dulu. Ya tadi, untuk masa berburu dan meramu, mereka ini masih menggunakan alat yang sederhana, alat yang istilahnya itu belum kompleks. Nah, karena mereka masih belum mengetahui cara istilahnya menggunakan sumber daya yang ada atau mensustainable atau mengitukan sumber daya yang tersedia, maka mereka cenderung untuk ngambil aja. Ngambil, habis. Misalnya berburu, hewannya habis. Ngambil dari tumbuhan, tumbuhannya habis. Maka yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pindah. Cari tempat yang baru. Cari tempat yang minimal dekat air, dekat sama tumbuhan, dekat sama hewan buruan. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat clue apa yang mereka latar belakangi mereka itu pindah. Nah, misalnya jumlah kelompoknya sedikit, yang enggak juga. Justru jumlah kelompok sedikit itu malah bagus. Kenapa? Karena kalau semakin banyak malah susah. Dan juga masa itu manusia belum banyak yang ketemu satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terus kemudian, hubungan antar anggota kelompok sangat erat. Ya enggak juga. Justru kalau hubungan antar kelompok amat erat, justru mereka akan saking mendukung untuk pindah berpindah. Gitu loh. Kemudian mencari daerah untuk menyediakan kebutuhan hidupnya. Oke, kita skip dulu di sini. Mencari daerah subur agar bercocok tanam. Nah, tapi di sini kita lihat, mereka ini masih menggunakan alat sederhana. Berarti tidak. Karena alat untuk bercocok tanam baru ditemukan di masa selanjutnya. Nah, terus kemudian keinginan sebagai anggota kelompoknya untuk pindah. Ya, kalau sebagian ya enggak juga. Justru semuanya. Karena kenapa? Karena sumber dayanya sudah habis. Maka di sini yang paling memungkinkan adalah karena mencari daerah yang bisa menyediakan kebutuhan hidupnya. Karena yang tadi habis pindah. Seperti itu. Mereka belum tahu cara untuk melakukan modifikasi terhadap sumber daya yang ada di situ. Karena mereka masih sangat bergantung dengan alam kayak gitu. Nah, itu untuk ciri khas masyarakat era Paleolitikum. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di nomor 18. Nah, Paleolitikum itu di Indonesia itu identik dengan kebudayaan apa? Jadi, kalau di Indonesia ada beberapa tempat yang ditemukan artefak-artefak atau benda-benda yang ditemukan pada masa itu. Misalnya ada yang di daerah Trinil, kemudian ada yang di daerah Sangiran, terus kemudian ada juga di daerah Pacitan, sama satu lagi ada di daerah Ngandong, sama satu lagi ada yang di sini Mojokerto ya, nah di sini. Sebenarnya kalau kita bertanya, loh ini kan semua adalah zaman Paleolitikum, tapi ini bedanya apa? Gimana kita bisa tahu kok jawabannya yang mana nih? Karena ini semuanya ada. Jadi begini, kalau kita ngomongin tentang era Paleolitikum, itu sebenarnya kita harus kembali lagi ke era yang disebut dengan namanya itu masa Pleistosen. Jadi masa Pleistosen ini adalah masa yang istilahnya itu berlangsung dari 2,4 juta tahun yang lalu sampai sekitaran 150.000 tahun yang lalu. Nah, Pleistosen ini nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pleistosen awal. Jadi kalau yang dari 2,4 juta tahun yang lalu itu namanya Pleistosen awal. Terus kemudian ada Pleistosen tengah. Sama satu lagi adalah Pleistosen akhir. Gitu. Pleistosen awal ini 2,4 juta tahun yang lalu sampai sekitaran 1,6 juta tahun yang lalu. Nah, ini manusia pada masa awal ini adalah kehidupan yang sifatnya itu masih sangat sederhana. Nah, contoh manusianya itu seperti Meganthropus paleojavanicus di situ. Nah, terus kemudian Pleistosen tengah. Nah, ini sekitaran 1,5 juta sampai sekitaran 500.000 atau 600.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah namanya itu manusia itu contohnya Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ya, yang ditemukan di sini, Trinil. Nah, terus kemudian akhir dari 600 sampai 150.000 tahun yang lalu. Nah, itu manusia itu contohnya seperti Homo soloensis, Homo wajakensis. Jadi sudah berupa manusia yang bisa dikatakan mungkin sudah masuk ke manusia modern, kayak gitu.
Jadi manusia modern ini nanti sebenarnya baru benar-benar banyak setelah masa Pleistosen yang kita namakan di sini sebagai kala Holosen. Holosen ini sekitaran 150.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Gitu loh. Jadi manusia modern itu sebenarnya sudah ada dari 150.000 tahun yang lalu. Kalau berdasarkan penelitian terbaru. Karena kalau di zaman Holosen yang biasanya itu baru dimulai 10.000 tahun yang lalu. Padahal sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu semudah itu gitu loh. Nah, Pleistosen akhir ini berlangsungnya tadi ya sampai 150.000 tahun yang lalu. Itu nanti contohnya kebudayaannya tadi Mojokerto atau apa. Nah, itu jadi manusianya Homo soloensis sama Homo wajakensis. Tapi kalau misalnya untuk yang Pleistosen awal, Meganthropus paleojavanicus, itu di mana ditemukannya? Ditemukan itu pertama di Pacitan, sama satu lagi itu di Ngandong. Gitu. Jadi Pacitan ini adalah kebudayaan tertua yang ada di Indonesia dengan waktu sekitaran 2,4 juta tahun yang lalu. Jadi bayangkan mungkin hampir sudah masih pada binatang-binatang yang mungkin sekarang sudah tidak ada gitu loh. Tapi manusia itu sudah ada. Kalau manusia praksara ya, bukan manusia modern. Jadi itu masih manusia yang istilah itu proto-human namanya atau manusia pramanusia gitu. Nah itu nomor 18. Nah sekarang kita lanjut dulu ke zaman selanjutnya. Nah, zaman setelah Paleolitikum, ini kita kenal dengan zaman yang kita namakan sebagai Mesolitikum. Nah, Mesolitikum itu memiliki perkembangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa Paleolitikum. Kalau dikatakan kalanya kapan, Pleistosen Mesolitikum ini dianggap pada masa Pleistosen akhir atau sekitaran 600.000 sampai 150.000 tahun yang lalu. Di mana kalau misalnya kita ngomongin tentang Pleistosen akhir, ini ada orang yang menyatakan bahwa atau ilmuwan yang menyatakan bahwa manusia yang ada itu sudah manusia modern. Jadi manusia modern itu tidak dikatakan pada masa Neolitikum ya, tapi sudah ada pada masa Mesolitikum. Nah, apa yang terjadi pada masa Mesolitikum ini adalah mereka sudah mengalami kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Yang kalau yang awalnya itu sifatnya nomaden, kalau sekarang sifatnya itu adalah semi-sedenter. Apa itu semi-sedenter? Semi-sedenter itu adalah dia itu tidak terlalu sepindah-pindah seperti yang kemarin. Jadi kalau pada masa nomaden, mereka itu cenderung untuk pindah-pindah. Nah, tetapi kalau semi-sedenter, mereka itu hidupnya setengah menetap. Jadi lebih lama ya, meskipun pada akhirnya kalau sumber dayanya habis, ya mereka pindah gitu. Tapi mereka lebih lama, gitu ya. Nah, untuk menunjang kehidupan semi-sedenter ini, mereka itu tinggal di sebuah goa. Goa ini, kalau dalam bahasa itunya disebut sebagai Abrissosroce namanya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai Abrissosroce. Itu adalah goa di mana di manusia aksara khususnya pada masa Mesolitikum itu tinggal. Jadi mereka tinggalnya itu di situ, di goa ya. Nah, ada peninggalan. Jadi gini, kalau Abrissosroce ini rata-rata ini berada di tepi perairan. Nah, salah satu yang terkenal untuk Abrissosroce yang di dekat kita ya, itu adalah di Goa Pawon di Kabupaten Bandung. Nah, di Kabupaten Bandung ini dia itu adalah Goa Pawon yang tadinya itu berada di tepi perairan. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kok Bandung itu kok ada di tepi air? Apa sih kok air? Bukannya Bandung itu sekarang daratan ya? Ya karena zaman dulu itu merupakan danau. Zaman dulu itu merupakan danau yang terjadi karena meletusnya Gunung Tangkuban Perahu terbendung Sungai Citarum. Nah, airnya itu menutupi wilayah cekungan Bandung yang sekarang. Maka itu dulu namanya itu adalah Danau Bandung. Seperti itu ya. Nah, makanya manusia aksara pada saat itu tinggal di tepi perairan. Nah, mereka karena tinggal di tepi perairan, mereka itu banyak menangkap hewan-hewan air. Salah satunya ini adalah kerang, ya kerang air tawar ya, bukan kerang air laut di situ. Nah, sisa-sisa dari kerang ini nanti akan kita namakan sebagai Jokkenmodinger namanya, kayak gitu ya. Jadi Jokkenmodinger ini adalah sisa dari kerang atau sampah dapur yang ditinggalkan oleh manusia pada masa itu, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada istilah namanya pebble, ada juga yang namanya Hachekorte atau Hoabin, tapi kalau Hachekorte ini kita search dulu apa itu Hachekorte. Tapi kalau pebble ini apa? Pebble itu adalah semacam manik-manik atau semacam kayak mungkin kalau zaman sekarang kelereng ya. Itu biasanya digunakan untuk
kayak semacam ya perhiasan sih, itu pebble. Tapi kadang-kadang pebble itu juga digunakan untuk apa? Itu untuk ini ya, apa namanya? Menggerus sesuatu. Jadi untuk hewan buruan itu digerusnya pakai pebble tadi. Nah, tapi kalau Hacekorte ini kayak semacam kapak ya, kapak yang digunakan untuk apa namanya? Untuk ya sama ya seperti untuk menghitungkan hewan buruan, itu Hacekorte namanya. Tapi kalau Hoabin itu apa? Hoabin ini sebenarnya berasal dari kata Bakson Hoabin. Bakson Hoabin adalah kebudayaan yang berasal dari luar Nusantara, jadi lebih tepatnya di Vietnam, di mana kebudayaan Bakson Hoabin ini akan membawa ke sini itu adalah kerajinan tembikar atau gerabah atau kerajinan yang berasal dari tanah liat. Ini memperkuat bukti bahwa yang ada pada masa Mesolitikum itu sebenarnya adalah manusia modern, bukan lagi manusia proto-human tadi, seperti Pithecanthropus, Meganthropus, dan segala macamnya. Itu sudah manusia modern. Kenapa? Karena sudah ada hubungan dari luar ke sini, dan juga membuat sesuatu yang lebih kompleks. Seperti di sini adalah tembikar atau gerabah, kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya. Itu untuk nomor 19. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 20. Nah, setelah pada masa Mesolitikum, kita akan berlanjut lagi kepada masa Neolitikum. Neolitikum atau yang kita sebut sebagai masa batu muda. Kayak gitu ya. Nah, masa batu muda ini adalah masa di mana ini ada perubahan yang sangat radikal. Dari yang tadinya itu sifatnya food gathering, sekarang berubah menjadi apa yang kita namakan sebagai food producing. Apa itu food producing? Food producing itu adalah di mana kita itu bukan lagi kita berburu dan mengumpulkan makanan, tapi di sini kita sudah bisa untuk bertani. Seperti itu. Nah, masa Neolitikum ini memang diwarnai dengan masa migrasi besar-besaran yang datang ke wilayah kita. Jadi kalau di masa dulu, kalau di Indonesia kalau kita bertanya, apakah Indonesia sebelum Proto Melayu sudah ada manusia? Udah. Sebenarnya udah, tapi apa namanya dia itu adanya itu sejak sebelum Sundaland atau wilayah yang tadinya daratan itu terkena air. Jadi yang masuk ke sini itu ketika Indonesia itu sudah menjadi kepulauan. Kalau dulu kan masih berupa daratan besar. Nah, itu sudah ada manusia, tapi dengan etnis yang berbeda. Nah, Proto Melayu masuk ke Indonesia dengan apa yang kita sebut dengan teori yang disebut dengan namanya out of Taiwan namanya. Out of Taiwan yang dikatakan dia itu nenek moyang bahasa Indonesia itu sempat menetap dulu di Taiwan sebelum akhirnya masuk juga ke Pulau Nusantara. Nah, ini ada yang kita namakan sebagai Proto Melayu atau Melayu Tua. Melayu tua ini nantinya akan berkembang menjadi etnis-etnis yang kita kenal sekarang ini. Contohnya apa? Misalnya seperti Batak atau Toraja atau misalnya seperti Nias. Itu adalah etnis-etnis yang muncul karena adanya Proto Melayu. Jadi Proto Melayu itu mulai masuk pada masa Neolitikum. Nah, masa Neolitikum ini tadi dia ini sudah bisa melakukan tahapan pertanian. Maka alat yang digunakan untuk bertani itu sudah merupakan batu yang sudah halus atau batu yang sudah dibentuk dengan cara yang kompleks. Maka apa yang dibentuk pada masa itu adalah namanya kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi apa kapak persegi itu ya? Kapak persegi ya kapak persegi gitu loh. Jadi kalau cangkul zaman sekarang kan itu ngikut bentuk itu dia. Jadi untuk menggali tanah, nah itu digunakan kapak persegi. Tapi kalau kapak lonjong itu dia bentuknya agak lebih tajam gitu loh. Jadi kalau kapak persegi ini ditemukan banyak di Indonesia Timur. Tapi kalau di Indonesia Barat itu ditemukan banyaknya kapak lonjong. Nah tetapi kalau kapak genggam, ya ini tadi kapak genggam itu pada masa Paleolitikum. Kalau kapak perimbas juga sama. Tapi kalau kapak perunggu dan kapak corong itu nanti, itu di masa setelah ini nantinya. Gitu ya. Nah, terus kemudian tadi food gathering ke food producing tadi sudah kita itukan ya, itu terjadi pada masa Neolitikum. Nah, kemudian kita bertanya di sini. Di sini ada Neolitikum dan di sini juga ada Megalitikum. Sebenarnya Neolitikum dan Megalitikum itu sama atau berbeda sih waktunya? Sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau Neolitikum ini adalah masa batu muda yang awal. Sementara kalau Megalitikum ini adalah masa batu muda yang akhir atau paling late ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, paling akhir. Nah,
Masa batu awal ini berubah dari yang tadinya sifatnya berburu, sekarang menjadi bercocok tanam atau bertani. Tapi kalau masa akhir ini mulai ada perubahan, di mana pada masa megalitikum ini, manusia pada masa itu mengenal sistem religi atau sistem kepercayaan. Makanya di megalitikum ini ada kata mega. Mega itu artinya adalah besar. Jadi kalau pada masa besar ini, nanti akan ada beberapa artefak-artefak atau beberapa benda yang menunjukkan itu adalah sistem religinya sudah muncul. Nah, tetapi kita harus tahu dulu, untuk sistem religi ini nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya animisme, kemudian ada yang namanya itu dinamisme, sama satu lagi namanya adalah totemisme. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang animisme, dinamisme, totemisme. Apa itu animisme? Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya dinamisme, itu apa? Itu kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Itu adalah dinamisme. Tapi kalau totemisme apa? Totemisme adalah kepercayaan terhadap hewan yang disucikan atau hewan yang disakralkan. Jadi bisa berupa kijang, bisa berupa harimau, bisa berupa apa di situ ya. Nah, itu adalah religi yang muncul pada masa itu, khususnya kalau kita sebut dengan masa megalitikum. Jadi batu-batu yang ada di sini ini dipergunakan untuk menunjang proses religi atau proses keagamaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, gitu ya. Nah, sekarang salah satu hasil kebudayaannya di sini ada yang dinamakan sebagai waruga. Nah, untuk mengetahui waruga ini kita harus loncat dulu sedikit ke nomor 23 karena di sini ada penjelasan apa itu alat batu-batunya situ. Nah, di sini ada yang namanya itu menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, pundan berundak-undak, dan nanti juga kita akan sebut ada yang namanya itu pandusa namanya. Jadi pandusa ini juga adalah peninggalan dari zaman megalitikum di situ. Nah, tapi kita lihat di sini, apa itu menhir? Menhir adalah sesuatu tugu batu. Tugu batu yang digunakan untuk ritual. Ya, jadi menhir itu adalah tugu batu yang dipergunakan sebagai alat ritual. Jadi kalau misalnya kita mau ritual kemana, ya kita ke menhir itu. Itu adalah menhir. Nah, terus kemudian adalah dolmen. Dolmen itu apa? Dolmen itu adalah meja untuk sesaji atau meja sesembahan. Jadi kalau misalnya ada dolmen, nah biasanya di atasnya itu kayak semacam sesembahannya gitu atau sesajinya itu ya. Nah, itu namanya dolmen. Nah, terus kemudian sarkofagus dan waruga sebenarnya ini adalah persamaannya. Persamaannya adalah mereka sama-sama peti kubur batu. Gitu loh. Tapi bedanya apa? Antara sarkofagus dan waruga. Jadi kalau sarkofagus, dia ini peti kuburnya, kalau kita tulis saja, sarkofagus itu dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya itu horizontal, jadi mirip seperti peti mati. Nah, ini adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus itu bahkan sampai sekarang itu masih ada ya. Tapi kalau waruga, dia bentuknya seperti ini, jadi lebih vertikal. Nah, gitu dia. Ini untuk waruga, seperti itu. Nah, kalau misalnya waruga, ini peruntukannya untuk berbeda. Jadi dia ini untuk rakyat biasa atau rakyat jelata ya untuk waruga. Tapi kalau sarkofagus, ini dia pergunakan untuk pemuka. Jadi orang-orang yang elit ya, orang-orang yang penting. Nah, dia menggunakan sarkofagus. Nah, posisi jenazahnya itu juga berbeda. Kalau sarkofagus, dia itu kayak orang di peti mati, jadi tidur gitu, telentang. Tapi kalau misalnya waruga, dia menggunakan duduk meringkuk ya. Jadi kalau misalnya di waruga dia itu posisinya duduk meringkuk gitu. Nah, itu adalah waruga perbedaannya dengan sarkofagus. Nah, terus kemudian bagaimana kalau pundan berundak? Kalau pundan berundak dia bentuknya seperti ini gitu. Bentuknya seperti ini, makanya ini adalah tempat untuk ritual yang lebih khusus dibandingkan dengan menhir. Jadi kalau pundan berundak-undak itu dia tempat ritual yang gede. Tapi kalau menhir itu untuk hariannya. Kayak gitu ya. Sementara kalau pandusa, ini sebenarnya sama aja kayak dolmen. Cuma kalau pandusa, itu di bawahnya itu kayak ada semacam makam. Makam kepala suku, bisa juga orang-orang elitnya ya, yang dianggap bertuah atau dianggap itu dia
bisa mengitukan atau bisa bahasanya itu ajaib lah bagi kehidupan masyarakat yang ada di situ. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mana di sini yang menjadi dasar pembangunan candi. Nah, pembangunan candi ini yang salah satu yang paling digunakan adalah menggunakan punden berundak-undak. Kenapa? Karena memang punden berundak-undak itu memang digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, salah satu yang menggunakan ini adalah Candi Borobudur di situ. Gitu ya. Jadi Borobudur itu bentuknya seperti ini. Cuma memang dimodifikasi atau diadopsi dengan itunya Buddha ya. Ada Kamadhatu, ada Rupadatu dan Arupadatu. Jadi kalau Kamadhatu itu menggambarkan manusia itu dalam tahap kehidupan dunia. Rupadatu itu manusia itu beralih ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau Arupadatu, nah itu sudah mencapai kesempurnaan, bahasanya seperti itu. Nah tadi ya, kalau kita ngomongin tentang masa megalitikum, ini juga masuk kepada ketika manusia ini sudah hidup dalam bentuk suku yang berbeda, seperti itu ya. Jadi bedanya kayak gitu. Nah tadi kalau kita ngomongin tentang waruga, ini berarti ini disebut apa? Nah, ini disebut sebagai peti kubur batu. Kayak gitu ya. Tapi tadi bedanya, kalau sarkofagus dia itu telentang, tapi kalau waruga dia bentuknya duduk meringkuk ya, bentuknya horizontal dan juga vertikal seperti itu. Nah, setelah masa megalitikum, masyarakat kita akan masuk kepada masa yang dinamakan sebagai masa perundagian. Masa perundagian ini sama aja dengan namanya itu adalah masa logam. Jadi masa logam adalah masa yang istilahnya itu kita itu sudah mengalami kepercayaan terhadap atau bisa untuk mengcast atau membuat logam. Nah, kebudayaan logam ini sebenarnya dibawa oleh dua budaya besar. Yang pertama ada yang namanya itu kebudayaan Dongson. Dan satu lagi itu adalah kebudayaan Sahuin namanya. Nah ini sama-sama berasal dari Vietnam ya kalau zaman sekarang. Dongson ini akan membawa logam yakni berupa perunggu dan juga tembaga. Gitu ya. Jadi untuk perunggu dan tembaga mereka itu dibawa oleh kebudayaan Dongson. Sementara kalau Sahuin ini akan membawa besi ya. Jadi kenapa besi itu mulai masuk kita itu sebenarnya karena adanya kebudayaan Sahuin di sini. Nah, di sini untuk kebudayaan yang logam, makanya kenapa disebut undagi? Karena kalau undagi itu kan bahasa Bali ya. Undagi itu menandakan bahwa mereka itu adalah orang craftsman atau orang yang bisa melakukan kerajinan ya, bahasanya seperti itu. Nah, perundagian ini nanti juga akan memiliki alat-alatnya masing-masing. Nah, di mana di sini salah satunya ada misalnya nekara ya. Nekara ini apa? Nekara ini adalah semacam gendang. Gendang yang biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan, itu nekara. Terus kemudian ada bejana perunggu. Kalau bejana perunggu ini kan biasanya untuk ini ya, untuk tempat ritual ya, tempat air ya bahasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kapak corong ya ini sebenarnya bukan untuk menebas sesuatu ya. Kalau kapak corong ini sebenarnya adalah semacam ini, kayak semacam perhiasan. Perhiasan untuk menandakan oh dia status sosialnya itu bagaimana, itu kapak corong. Tapi tadi kalau misalnya ngomongin dolmen dan sarkofagus, ini masih masuk kepada tahapan manusia era megalitikum. Nah cuma kalau kita misalnya ngomongin tentang kebudayaan batu, apakah kebudayaan batu setelah masa logam ini hilang? Enggak, dia masih ada dan bahkan ada beberapa alatnya yang masih kita gunakan sampai dengan sekarang. Nah cuma di sini dikatakan apa di sini di wilayah Pejeng, kalau di Bali, ini peninggalan yang dikeramatkan dari zaman perunggu. Nah, perunggu ini berarti dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson. Nah, apa itu? Ini adalah berupa nekara. Jadi tadi nekara itu apa? Nekara itu gendang yang biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa nekara ini banyak ditemukan di wilayah Bali, Nusa Tenggara? Ya karena kan kita tahu kalau secara geografis wilayah tersebut itu tidak terlalu banyak sering hujan. Nah, karena tidak terlalu banyak sering hujan, maka dilakukanlah ritual untuk memanggil hujan tersebut. Nah, tetapi di sini juga ada apa yang kita namakan sebagai moko. Ya di sini tidak ada ya. Ada di sini yang dinamakan sebagai moko. Nah, moko ini adalah nekara kecil. Nah, cuma moko ini memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan nekara. Kalau moko itu digunakan untuk mas kawin.
Jadi kalau alat untuk tukar perkawinan, kalau zaman sekarang kan mas kawin kan biasanya kan dengan mahar tertentu ya, entah emas batangan atau apa segala macam atau yang segala macamnya itu ya. Tapi kalau zaman dulu itu menggunakan moko. Ya, jadi moko itu perkara yang dibikin secara kecil dan itu biasanya digunakan untuk mas kawin seperti itu. Nah, itu ya, itu untuk nomor 24 ya. Oke, sebentar kalian dicek dulu. Berarti nomor 26, 27, 28, 29, 30. Nah, itu nanti kalian akan kasih ke kalian untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi kita bahas dulu di nomor ini ya, di nomor terakhir ini adalah nomor 25. Jadi sisanya kalian bisa kerjakan sendiri di situ ya. Nah, kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir. Nah, berarti tadi kalau ngomongin tentang dolmen dan menhir, berarti di sini dia sudah memiliki apa? Dia sudah memiliki sistem religi yang tadi kayak ini sudah jelaskan sebelumnya. Nah, cuma di sini kalau kita ngomongin tentang dolmen dan menhir, mungkin kita bertanya, sebenarnya kenapa mesti sebanyak ini gitu loh? Kenapa mesti ada dolmen, menhir, apa segala macam? Kenapa nggak satu aja gitu loh? Karena peruntukannya berbeda. Nah, terus kemudian kalau menhir, kenapa kok dia ada di situ? Nah, sekarang kalau kita bertanya, menhir itu didirikan pas itu udah ada atau setelah acara atau setelah ritual. Jadi kalau misalnya menhir ini didirikan setelah ritual gitu ya. Jadi kalau misalnya pada masa itu, jadi ritualnya itu dia kayak ya gimana sih kalau pujian nenek moyang, terus bla 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 segala macam. Nanti ketika itu sudah selesai, didirikanlah di situ menhir kayak gitu ya. Menhir ini adalah tugu yang menandakan di situ sudah dilakukan ritual untuk memuja roh nenek moyang. Nah, gitu ya. Berarti di sini artinya apa? Artinya adalah di sana di Nusantara sudah ada tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang kayak gitu ya. Nah, ini bahkan untuk animisme, dinamisme, dan totemisme ini bahkan ada yang bertahan sampai dengan sekarang. Jadi kita tidak bisa bilang itu hilang. Sampai sekarang itu masih ada, kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin sedikit untuk sebelum kita mengakhiri, jadi untuk masyarakat praaksara, tadi kita bilang bahwa pada masa megalitikum ini sudah mengenal sistem kesukuan. Nah, kepala suku yang ada ini biasanya itu memiliki kemampuan yang lebih daripada satu. Jadi bukan cuma masalah politik, jadi bukan cuma masalah itu, tapi dia juga ada masalah religi, ada masalah lainnya. Sehingga pada masa itu dikenal dengan apa yang kita namakan sebagai primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Primus inter pares ini adalah kepala suku atau pimpinan suku yang memiliki kemampuan yang sangat banyak. Jadi primus ini kan artinya adalah yang utama ya, prime ya dari kata bahasa Latin. Inter pares ini adalah inter pares. Inter itu artinya dia bisa melakukan apapun selain yang menjadi tugas utamanya. Ya tadi menjadi kepala pemuka agama, bisa menjadi kepala suku dan segala macamnya. Mereka itu multi talenta lah kalau zaman sekarang itu nyebutnya seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang apa itu kepala suku pada masa itu ya, pada masa megalitikum. Oke ya, jadi ini nomor 25, kita selesaikan saja di sini sebentar tadi. Kalau bab sebelumnya kita akhiri di nomor 11 sampai nomor 15. Jadi ini nanti KND akan kasih ke kalian untuk dikerjakan khususnya dari nomor 11 15 sampai nomor 26 sampai 30. Jadi kondisinya kurang lebih masih sama ya, bahasanya seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ditambahkan atau apa? Silakan. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang apa namanya? Ilmu sejarah itu bagaimana dan kita mempelajari sejarah sebagai suatu ilmu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sejarah sebagai suatu ilmu, kita akan mempelajari tadi sumber, kita akan mempelajari tadi itu bagaimana bukti sejarah, dan kita juga mempelajari bagaimana pola pandang sejarah. Sementara untuk praksara, itu di Indonesia dijelaskan dari masa-masa batu tua sampai masa perundagian. Jadi kalau kita bertanya, kapan ini waktu untuk sejarah praaksara atau manusia praaksara, ini nanti sampai masuknya zaman hidup Buddha. Ya, jadi kalau zaman hidup Buddha, itu bisa dikatakan adalah masa sejarah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya, entah itu hari Senin ataupun hari Rabu dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan mohon maaf jika KND ada kesalahan kata atau kesalahan teknis, karena itu murni dari KND atau mungkin kita sebagai manusia adalah orang yang memiliki kesalahan dan juga lupa ya, seperti itu.
Maka dari itu kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta kita baca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu aja. Silakan bagi yang mau live, mau istirahat, silakan ya. Kita